melakukan penggerebekan, salah seorang terduga pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Polisi mengamankan seorang pelaku lain yang bersembunyi di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi di wilayah kota Lubuk Linggau. Sasaran kejahatan pelaku yakni perempuan dengan modus berkenalan di media sosial, lalu diajak bertemu. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak segan menganiaya korban. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai jenis. Seorang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Linggau Utara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kawanan geng motor bersenjata parang di Makassar, Sulawesi Selatan bertindak brutal dengan merusak sepeda motor warga di kawasan Mariso. Setelahnya sepeda motor diarak keliling kota hingga akhirnya ditemukan warga. Sedangkan pemilik motor berhasil selamat usai kabur dibantu warga. Para pelaku diketahui merupakan anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Jadi kronologinya itu awalnya korban hendak masuk ke tempat rekreasi di Tanjung Bunga, namun dihadang oleh sekelompok geng motor yang membawa parang sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan motornya sehingga terjadi pengerusakan. Jadi untuk penyelidikan sementara diduga pelakunya ini sudah kita ketahui dan sementara dilakukan penyelidikan. Polisi menerima laporan warga kini mengejar para pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah kios pasar dan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Kemacetan panjang pun tak bisa dihindarkan. Badai siklon Harry terjang sejumlah wilayah di selatan Italia. Ratusan warga di daerah rawan dievakuasi. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dengan cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah di Situbondo, Jawa Timur. Angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kios pasar rusak. Para pedagang bersama dengan warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya di pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sementara itu pemirsa, di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Dan peristiwa tersebut pemirsa ini terjadi saat hujan deras disertai dengan angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Ya pemirsa, ini masih terkait dengan pohon tumbang. Ini ada pohon tumbang besar
dan menutup badan jalan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga yang melintas pun panik. Sejumlah atap kios pasar Besuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan terjadi di perempatan Botolempangan, Usman Japar, Amanagappa. Pohon tumbang melintang di Jalan Bonto Lempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Makassar. Pohon tumbang menutup seluruh badan jalan hingga membuat kemacetan. Sejumlah pengendara pun terpaksa memutar balik, sementara warga sekitar yang panik berupaya mengamankan lokasi guna memastikan tidak ada korban tertimpa pohon. Petugas yang menerima laporan pun datang ke lokasi untuk membersihkan reruntuhan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah runtuhan pohon berhasil dibersihkan, arus lalu lintas kembali normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kecelakaan terjadi lantaran minimnya lampu penerangan jalan di sekitar lokasi hingga sopir tak dapat melihat jalan. Sebuah minibus tercebur ke dalam saluran air yang berada di ruas Jalan Peternakan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kecelakaan bermula ketika minibus yang ditumpangi satu orang melaju dari arah Kapuk menuju Tubagus Angke dalam kecepatan sedang. Minimnya lampu penerangan di lokasi diduga membuat sopir tidak dapat melihat kondisi jalan dengan jelas hingga akhirnya mobil tercebur ke dalam sungai. Petugas dadak yang berada di lokasi dengan cepat mengevakuasi minibus tersebut dari saluran air ke daratan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun kondisi mobil mengalami ringsek pada bagian sebelah kiri. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, A-News melaporkan. Informasi lain, pemirsa, nekat melompat ke jalur rel kereta stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Seorang wanita tewas tertabrak kereta yang melintas. Korban melakukan hal tersebut lantaran diduga mengalami perundungan di tempat kerja. Seorang wanita tiba-tiba melompat ke jalur rel kereta stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Korban meninggal karena tertabrak kereta Gajayana yang melintas. Dalam rekaman video amatir, jasad korban dievakuasi petugas stasiun Gondangdia. Pihak stasiun Gondangdia menyatakan korban tiba-tiba melompat ke rel dari peron 1 arah Bogor, Jakarta Kota. Saat bersamaan kereta Gajayana melintas dan menabrak korban hingga meninggal. Korban diketahui berdomisili di Pancoran. Untuk kronologisnya tadi saya dapat info dari petugas security stasiun Gondangdia yang bertugas di peron 1 atas nama Daniel. Ada penumpang loncat dari peron, kejadian jam 17.50. Kebetulan pas loncat kereta masuk. Jenis kelaminnya apa? Untuk jenis kelaminnya perempuan. Identitasnya tadi atas nama Aisyah.
warga? Ininya dia Jakarta Pak, Pancoran. Dari informasi yang beredar, korban nekat melakukan hal tersebut diduga mengalami perundungan di tempat kerja. Namun informasi ini belum diketahui secara pasti. Masih berkaitan dengan kereta pemirsa, 7 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta di tebing tinggi Sumatera Utara. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di kota tebing tinggi Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah rantau menuju kota tebing tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Salah satu jenazah korban atas nama Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan tiba di kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI, jenazah Deden Maulana tiba di area terminal kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Deden adalah salah satu dari 3 penumpang asal instansi KKP yang berada dalam penerbangan tersebut. Jenazah Deden Maulana diterbangkan menuju Jakarta pagi tadi. Setibanya di Jakarta, jenazah dibawa ke kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu untuk prosesi pelepasan dan penghormatan terakhir. Sementara itu pemirsa, jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, A-News melaporkan. 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan 1 potongan tubuh di lokasi tersebut. Operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memasuki hari ke-6 pada Kamis 22 Januari 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Informasi penemuan tersebut diterima Posko SAR Desa Tompo Bulu melalui komunikasi radio dari tim SAR yang melakukan pencarian di puncak gunung. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, tim Elang 1 hingga Elang 5 melaporkan temuan 6 jenazah di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500. Hingga pukul 10.46 WITA, seluruh jenazah ditemukan tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik temuan pertama.
Posisi penemuan jenazah berada sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Sarau. Selain jenazah, tim SAR juga menemukan satu potongan tubuh di lokasi tersebut. Saat ini sampai jam 10.46 ada 6 mayat atau 6 jenazah yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama. Dan posisi dari puncak kurang lebih 250 meter dari puncak. 6 jenazah yang ditemukan dievakuasi menggunakan teknik gathering rescue. Proses tersebut akan dilakukan oleh tim vertical rescue Basarnas yang telah bersiaga di puncak gunung. Seluruh jenazah akan diangkat terlebih dahulu menuju puncak Gunung Bulu Sarau. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke posko SAR Tompo Bulu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Kondisi medan yang terjal dan curam membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sisi lain lokasi jatuhnya pesawat sambil menunggu perkembangan temuan berikutnya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Jalan terendam banjir, arus lalu lintas di kawasan Cawang padat merayap. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.